Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pelajaran Safinatun Najah kita masuk ke pasal berikutnya, yaitu tentang waktu-waktu sholat wajib yang 5 waktu ya. Sini akan saya jelaskan ya, sesuai dengan kitabnya ya, pada bab awqatu sholati khamsun, waktu-waktu sholat yang 5 ya. Baiklah, ini ya. Nah, ini pertama adalah sholat zuhur ya. Di kitab dijelaskan ya, zawalu awalu waktu zuhri zawalu syamsi, yaitu apa itu zawalu syamsi? Yaitu ketika matahari sudah mulai condong ke arah barat gitu ya. Jadi patokannya begini, kalau ada benda atau kamu berdiri di tengah-tengah lapangan ketika tidak ada bayangan, misalnya jam 12 atau jam 12 kurang gitu ya, tidak ada bayangan, artinya kamu tegak lurus dengan matahari, maka itu belum masuk waktu sholat zuhur. Tapi ketika sudah bayangannya sudah berdiri, sudah agak condong ya, sudah condong ke barat gitu ya, maka disitulah sudah masuk waktu zuhur. Biasanya kalau di Indonesia kira-kira jam 12 gitu ya. Jadi itu waktunya. Dan akhirnya kapan? Dan sudah selesainya waktu sholat zuhur itu kalau di kita kira-kira jam 3:15 di situ sekarang ya. Nah, padahal patokannya begini. Ketika kamu menancapkan suatu tiang atau kamu menaruh penggaris gitu ya, penggaris misalnya 20 cm misalnya gitu. Nah, di sore hari itu 20 cm, penggaris 20 cm itu ya, ketika kamu rebahkan menghadap ke bayangan itu, ketika bayangannya sama ya, ketika bayangannya sama, maka itu sudah habis waktu asar. Atau kamu tingginya misalnya 150 atau 160 cm, terus kamu rebahan di bayangan kamu dan bayangannya sama gitu ya, nah, jumlah panjangnya, maka di situ kamu sudah habis waktu zuhur dan sudah masuk waktu sholat asar gitu ya. Jadi antara tinggi bayangan dengan yang bendanya itu atau orangnya itu sejajar, itu berarti sudah habis waktu zuhur dan sekaligus masuk waktu sholat asar, kira-kira jam 3 sore ya. Lalu kapan berakhirnya sholat asar? Nah ini ya, tadi ini sholat asar. Nah, berakhirnya adalah ketika matahari terbenam. Nah, makanya kalau di pantai ya itu suka ada sunset ya. Nah, itu ketika matahari sudah tidak kelihatan. Biasanya kan matahari masih ada ujung-ujungnya tuh kelihatan. Ketika matahari sudah tidak ada, tapi walaupun masih ada bayang-bayangan cahaya merah ya, itu berarti waktu maghrib sudah masuk. Ketika matahari sudah tidak kelihatan setitik pun gitu ya, walaupun cahayanya masih ada ya, tapi matahari membulatnya itu sudah tidak ada, maka itu sudah masuk waktu maghrib. Nah, kira-kira jam 6 ya, kurang, tergantung ya tanggalnya, bisa jam 6 kurang, bisa jam 6 lewat. Oke, itu waktu maghrib ya. Dan kapan? Dan itu sekaligus menandakan berakhirnya waktu asar dan sekaligus menandakan masuknya waktu maghrib. Nah, lalu yang maghrib yaitu adalah ketika tadi ya, waktu maghrib masuknya ketika matahari sudah terbenam tapi masih ada mega merahnya. Dan akhirnya adalah akhir waktu maghrib adalah ya, guru syafaqil ahmar, merah ya, ketika terbenamnya cahaya merah itu. Ketika kan maghrib itu masih ada cahaya merah gitu ya, oranye merah gitu ya. Ketika sudah tidak ada cahaya itu,
maka sudah habislah waktu maghrib dan masuklah waktu isya, gitu ya. Jadi kelihatan tuh di langit masih ada cahaya-cahaya atau ya oren-oren gitu, masih ada terang-terang dikit selain terang dari bulan ya. Maka itu sudah berakhir waktu maghrib dan masuk waktu isya. Sekarang waktu isya ya. Masuknya waktu isya adalah tadi ketika mega merah sudah tidak terlihat lagi, artinya langit sudah gelap semuanya, warna hitam semua, gitu ya. Maka sudah masuk waktu isya, gitu ya. Lalu kapan berakhirnya waktu isya? Ketika terbitnya fajar shadiq. Artinya apa fajar shadiq itu? Fajar shadiq itu sudah fajar pagi, tapi walaupun masih gelap, tapi ada sedikit cahaya. Ya, misalnya kalau di laut kelihatan ada sedikit cahaya, itu namanya fajar shadiq, gitu ya. Ya kira-kira jam 4:30, bisa jam setengah 5 lewat, itu berakhirlah waktu isya. Makanya amannya waktu sholat isya tuh ya kan panjang tuh ya jam 12, jam 1 itu kalau sholat tahajud sekalian sholat isya di situ. Lalu terakhir adalah waktu sholat subuh. Kapan waktu sholat subuhnya masuk? Sholat subuh masuk ialah ketika terbitnya fajar shadiq. Yang tadi tuh sedikit cahaya pada langit di timur berarti ya. Tuh. Dan kapan akhirnya waktu subuh itu? Ketika terbitnya matahari ya. Jadi kan matahari sudah, walaupun langitnya sudah terang tapi mataharinya masih udah agak terang gitu ya, tapi mataharinya belum muncul dari timur, maka belum, dan masih bisa sholat. Ketika waktunya matahari sudah mulai kelihatan, ada cahaya matahari, maka disitulah tidak boleh lagi melaksanakan sholat subuh ya. Paham ya sampai sini ya? Itulah gambaran. Silakan kalau memang mau mencari referensi lain, silakan cari di internet atau dari channel lain ya. Oke, itu penjelasan saya tentang waktu-waktu sholat yang 5 waktu. Jangan lupa untuk like ya videonya, komen dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.